Sudah Ustaz. Ditekan itu. Nah, itu yang Ini tahu Ustaz. Nah, Enggak. jadi- Ini yang ke oh iya. gua saya ditekan di situ biar nggak jatuh gitu kan. Nggak usah. Aman ya? Aman Ustaz. Bismillah. Tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ushulul Arabiyah. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-17. Yang masih terus selesai Mas ya? Baik, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-18. Ya. Yang mana kemarin kita kasih PR untuk menerjemahkan. Ya, menerjemahkan percakapan di pelajaran yang ke-18 ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya percakapannya, setelah itu baru kita artikan satu persatu ya. Di pelajaran ke-18 ini beliau mulai dengan percakapan Hamid dan istrinya. Kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan Hamid kepada anak-anak lakinya, demikian pula anak-anak perempuannya Hamid. Baik. Di sini anak Hamid, Mas Adri, ya Aminah. Ya, Mas Adri, Aminah. Kemudian Pak Cahyo, Al-Abna. Saya baca ya, Al-Abna. Kemudian Pak Rahmat, Al-Banat. Terus Pak ya, Pak Egi terakhir itu ya, Ihda Al-Banat. Ya, Ihda Al-Banat. Sudah kan ya? Saya ulangi. Saya Hamidnya, Mas Adri Aminahnya, kemudian Pak Cahyo Abna, Pak Rahmat Banat, kemudian nanti Pak Egi Ihda Al-Banat. Sudah? Baik, kita mulai. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Uridu an azura jaratna allati zaratni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib? Yumkinu insyaallah. Arju an taksiri qamisiyal abyad ba'da ruju'iki min indil jarah. Saat siluhu wa bihi insyaallah. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Nadhabul al-an ila al-masjid wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Aina zumala'ukum? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'. Aradu an yadhhabu al-yawma ila al-muthafi. Apa artinya muthaf? Museum. Museum. Yang muthaf itu museum. Ya banati, ana al-an adhhabu ila al-mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Naam. Mada turidna an ta'khudna laha? Nuridu an ta'khudha ma'ana ulbata halwa hadi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Dapatnya ulbah? Ya, Permen. permen.
wahadal kitaba wahadihil malabisa. Masya Allah. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsira. Aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulthum ayuridna an yadhhabna ma'ana. La adri aina hunna Adunnu adunnu annahunna maraja'na minal madrasati. hayya bina ya banat. Oke, selesai percakapan. Masya Allah. Mas Adri, Hamid dan Aminah diterjemahkan. Pak Cahyo masih tetap Abna. Kemudian setelah itu Pak Rahmat masih Bana, Pak Egi masih tetap Ibda Albana. Monggo Mas Adri. Gak usah, langsung aja terjemahkan aja. Gimana kamu akan pergi? Gimana kamu? Aina gimana? Kemana? Kemana? Nah, kan di tempat ini ke. Ya, di kemana kamu akan pergi setelah sholat asar? Kemana? Kamu ingin pergi kemana gitu ya? Kamu ingin pergi kemana? Kamu ingin pergi kemana setelah sholat asar? Ya, lebih nyaman bahasanya. Terus Aku ingin untuk mengunjungi zaratna tetangga kami yang zarotni yang mengunjungiku kemarin. Jadi jarak tanah itu kan kami. Bisa juga diartikan kita. Gitu ya. Kan mengunjungi tetangga kami. Kalau kami seakan-akan kesannya, Bang. Ya, misalkan ngomong kami jadi seakan-akan orang ya saya sama ini gitu loh. Tapi kalau kita ya saya sama yang ngomong gitu loh. Terus Apakah kinuki apakah Mungkin apakah memungkinkan kamu untuk kembali setelah sholat maghrib? Sebelum sholat maghrib. Memungkinkan insyaallah. Terus Arju, aku ingin ya, Arju saya berharap. saya datang. Saya berharap untuk mencuci. Siapa pelakunya? Saya Aminah. Yang tanya kamu ya, kamu. Saya berharap agar Kamu mencuci bajuku yang berwarna putih setelah kembali kamu kembali dari rumah tetangga. Ya, Indil tetangga. Jarwah. Min indil Jarwah misalnya dari tetangga aja. Terus Saya akan mencucinya dan menyetrikanya insya Allah. dicuci setrika masya Allah. Terus Amin. kami tunjukkan dong mas. Saya. Oh iya terakhir ya. Oh si akeh mas tenang sebenarnya. Proses sampai boleh akeh. Kemana kamu ingin untuk pergi sekarang ya, wahai anak-anak perempuan? Laki, anak-anak lakiku, putra-putraku. Lagi mas, artinya yang enak mas. Kemana kamu ingin pergi? Kalian akan pergi sekarang, wahai putra-putraku. Terus Sekarang kami akan pergi ke masjid dan sesudah sholat kami akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa pena, beberapa buku tulis dan beberapa mistar.
Apa Mister? Garis. Penggaris. Penggaris. Terus. Ayo Mas Abdi. Kemana teman-teman kalian tidak datang hari ini untuk mengunjungi kalian biasanya seperti biasanya setiap pekan. Jadi mana teman-teman kalian nggak datang nih hari ini untuk mengunjungi kalian seperti kebiasaan mereka di setiap pekannya. Aradu kami Aradu mereka berharap mereka berkeinginan ayat habu bepergian pergi hari ini ke museum. Ya, jadi hari ini mereka ingin pergi ke museum. Ya, terus. Wahai putra-putraku, Putra terus Mas. abnati, putri, Banati. abnati saja. Nggak ada abnati Mas. Ya, oh iya sih. Ya Allah. Ya banati. Nggak ada lafaz Mas Adri kira Wahai putri-putriku, Wahai putri-putriku, terus. sekarang aku ingin ke rumah sakit untuk mengantar Salma. Kok ngantar? Iya, jadi Iya, dia menjenguk. menjenguk. Aku ingin menjenguk Salma. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Iya, insyaallah. Kalian. Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Iya. Oh iya. Apa? Mana dulu? Apa kalian ingin? Nah, kalian ingin dulu. Kalian ingin apa? Kalian ingin membawa apa? Nah, gitu. Lahat. Kami Lahatnya apa? Untuknya. Nah, ulangi. Kalian ingin membawa apa untuknya? Jadi kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia kan itu kalau antum artikan sesuai dengan apa yang di sini, Ulah. jadinya aneh. Ya, jadi memang harus diolah katanya, oh ini mana yang di depan, mana yang di belakang, karena kita ngartikan ke bahasa Indonesia. Ya, monggo Pak Rahmat, kita lihat terjemahannya ini kan panjang Pak Rahmat. Mari yang kami ingin membawa bersama kami. Iya. Ya benar ya. Nah, Kami ingin membawa bersama kami sekaleng permen atau manisan ini. Sesungguhnya Salma menyukai permen atau manisan ini sangat. Katiron Pak, tinggal katiron. Banyak. oh banyak. Nggak enak Pak, ada banyak. Pak. Iya. Ya kata Mas Satri tadi artinya sangat. Sangat. Jadi ngartikannya sesungguhnya Salma itu sangat suka banget gitu loh. Sangat menyukai. Sangat menyukai sekali gitu ya. Kata di halwa permen ini. Terus Apakah kamu banyak. kalian ingin bisa? Apakah Apakah kalian membawa sesuatu yang lain? Ya, apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Tadi kan pengen bawa satu kaleng tuh. Ya tanya lagi, pengen bawa yang lain nggak? Monggo Pak Rahmat. Kami ingin membawa majalah ini. Majalah satu Pak. Majalah ini. Buku ini dan baju ini. Baju ini. Jadi pengen lagi. Kalau pengen bawa apa yang lain? Oh kami pengen bawa majalah, pengen bawa buku, pengen bawa baju. Ini kan kayak pemindahan ini kan ya. Tadi kan pengen nyambangi ke rumah sakit. Maka ditegur sama si Hamid. Saya berharap
Khadijah dan Aisyah dan Ummu Kulthum, apakah mereka tidak untuk yadhabna apakah mereka ingin bersama, ya ingin pergi bersama kami, sama kita bersama kita. bersama kita? La adri, saya tidak mengetahui di mana mereka. Saya nggak tahu mereka di mana. Terus saya menyangka mereka telah kembali ke artinya apa? belum. Belum. Mereka belum kembali dari sekolah. Jadi kalau artikan bebasnya, la adri, saya nggak tahu mereka di mana. Kayak-kayaknya, belum kayak-kayaknya mereka itu belum apa? Mungkin mereka Pulang. Atau mungkin mereka belum pulang dari sekolah. Terakhir Mas Adri, ya ini buat terakhir Mas. Ayo, wahai anak-anakku. Iya, hayya bina, ayo benar. Hayya bina, ayo. Baik, ini percakapan di pelajaran ke-18, Masya Allah. Jadi secara arti antum dapat semua artinya ya. Cuma di sini Anda sedikit ingin memberikan faedah tentang berkat dengan kalimat zaro dan iyadah. Ziarah dengan iyadah. menjenguk dengan wujud. Ya, kalau zaro yazuru ziarah itu biasanya untuk orang sehat. Ya, ziarah itu biasanya untuk orang sehat. Tapi kalau iyadah itu untuk orang sakit. Ya, maka tadi mengartikannya apa? Kalau ziarah mengunjungi, kalau iyadah menjenguk. Ya, mengunjungi dan menjenguk. Itu dari sisi penggunaan katanya ya. Kalau zara itu untuk orang sehat, iyadah untuk orang sakit. Alhamdulillah pernah ada pembahasan ini ketika anak baca hadis ini, yang hadis yang sering kita dengar, hakul muslim ala muslim sittun, kan itu. Kemudian disanta diantaranya adalah wa idza marida fa'udhu, maka apabila temanmu sakit maka hendaklah kamu jenguk, kan gitu. Nah disitu mulai anak bertanya, mau pakai ada ya'ud ya pakai udhu, kok bang fazurhu. Ternyata ada perbedaan dari sisi bahasa Arabnya. Itu yang pertama perbedaannya. Apa tadi? Kalau ziarah untuk apa? Orang sehat. Kalau iyadah untuk orang sakit. Jadi dalam bahasa Indonesia diartikan ziarah mengunjungi, kalau iyadah menjenguk. Gitu ya. Kalau nyambangi itu masuk mana Mas Adri? Iya, ada Ustaz. Nyambangi iyadah. Nyambangi anaknya pondok. Oh, Gitu ya. Masya Allah. Jadi begitu, kadang bahasa Jawa itu kadang bisa lebih luas gitu ya. Bahasa Jawa begitu. Indonesia kan ya mengunjungi, nyambangi, kemudian menjenguk. Baik, dari sisi yang kedua, maknanya juga perbedaan antara ziarah dengan iyadah. Kalau iyadah itu adalah mengunjungi atau menjenguk dalam rangka untuk menenangkan hati yang dijenguk. Ya, menenangkan hati yang dijenguk, itu iyadah. Karena kan kondisinya tadi kan kita katakan iyadah kan orang sakit. Ya Pak Rahmat ya. Nah, kalau kita jenguk, maka di situ ada makna kita akan memberikan sesuatu ketenangan dalam dirinya. Karena orang sakit itu butuh apa? Butuh apa Pak Rahmat? Menyendiri. Perhatian. Gitu ya. Jadi ya ada itu dia memang kunjungan memang tujuannya untuk memberikan perhatian, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Ya, kalau pas sakit kemudian teman-temannya banyak nggak ada yang peduli, gitu kan ya, nggak ada yang pernah ingat, nggak tanya kabar, oh itu masya Allah. Ya,
Jadi ziarah itu sifatnya lebih umum, nggak hanya sekedar menenangkan. Bisa untuk ini, bisa untuk itu, macam-macam. Ya, karena dulu disambangi, akhirnya balasnya nyambangi. Atau karena udah lama nggak ketemu, akhirnya ziarah. Atau karena kesana memang ada urusan bisnis, atau kesana karena memang pengen minjem duit, atau kesana karena memang pingin nagih, atau semisal itu namanya ziarah. Tapi kalau iyadah dia khusus. Ya dia khusus. Ini dari sisi bahasa Arabnya ya. Baik. Itu pengen jelaskan perbedaan antara ziarah dengan iyadah. Baik. Ini satu kaidah bahasa Indonesia, ziarah orang mati. Ziarah untuk orang mati. Iya, Makam. saya sudah Ziarah kebiasaan. makam. Kalau makam itu ziarah. Kalau di dalam bahasa Arab ziarah untuk orang mati masuk. Oh iya sih. Kan sifatnya kan lebih umum. Ziarah. Iya. Umum masalah. Kan dalam Al-Qur'an hatta zurtumul maqam. Iya. Ya kan? Jadi ziarah itu untuk orang sehat sama orang mati. Makanya untuk orang sehat ya atau lebih umum dia sifatnya lebih umum. Orang Indonesia nya nggak kulino. Ziarah dipikir lu sopo Ziarah. mati. Gitu ya. Kalau dalam hadis bisa ziarah digunakan untuk orang meninggal juga bisa. Seperti dalam hadis juga kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, gitu. Fazuruha, maka sekarang silakan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu sesuatu yang memang disyariatkan. Ya, ziarah kubur itu sesuatu yang disyariatkan. Yang tidak disyariatkan adalah mengkhususkan waktunya. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau mau ziarah kubur silahkan, nggak ada masalah dan bahkan itu dianjurkan. Bahkan rasa utamaannya adalah lebih bisa menenangkan hati yang keras, gitu ya. Cuman pengkhususan waktunya pada momentum-momentum tertentu itu tidak ada dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ziarah itu umum ya Ustaz ya? Umum. Kecuali orang sakit aja. Ya, biasanya kalau sakit itu pakainya Iya, ziarah, pakai iya ada. Iya. Iya dan kemarin. Berarti umum orang sehat. Cuman cuman terkadang pernah saya baca juga ziarah itu juga masuk orang sakit juga karena kita katakan umum. Jadi yang lebih fokus itu poin yang kedua, fungsi menyambanginya untuk apa? Kalau orang ziarah itu bisa menenangkan, bisa bisnis, bisa banyak gitu loh kemungkinannya. Tapi kalau iyadah khusus untuk apa? Menenangkan, memberikan perhatian lebih kepada orang yang sakit. Ada lagi mas? Sudah ya? Cuman secara asal begitu ya. Ziarah itu lebih banyak gitu. Baik. Ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pak Rahmat, mada yuridu al-abna ayyashtaru minas suqi? Nasubi. Yuridu na ya. Yuriduna 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 ilasuki. maksudnya yuriduna an An ingat ya kalau pakai yuridu setelahnya pakai an. oh iya sih. Yuriduna an nadhabu Oh. nadhaba. Anak-anak pak, anak-anak laki, putra-putra mereka pingin ngapain, ingin beli apa dari pasar. Ya cukup linastari ya. Ayyash taru. Ini kan di kalimatnya pak ini. Iya. Kita kalau jawab sih. Sini bahas orang belinya orang ketiga. Ayyash taru. Ayastaru. Udah lanjutkan itu. Astaru akolaman bada fatiro
yuridna ayakhudna Satu Ul- aja. ulbata halwah. Batahal halwa. Masya Allah. Dan masih banyak lagi pengen dibuat tadi ya. Pengen bawa majalah, pengen bawa kitab, pengen bawa baju. malabis. Sahih mayali, benarkanlah kata-kata berikut. Kalau sudah kata sahih, jadi maknanya setelahnya salah. Dan kita diminta untuk membenarkan. Ya. Yang pertama, Aminah bintu Hamid. Nah, benarkan Pak Egi. Aminah bintu Hamid. Aminah zaujatu Hamid. Nah, Aminah bukan bintu tapi zaujah. Mas Adri, turidu Aminah antazura taha. Ingat, tak itu bisa iya juga loh ya. Jadi saudaranya juga. Jadi yang benar. Aminah, Azura. Menceritakan orang lain nih, menceritakan orang lain. Ya Zura, tak Zura. Turidu Aminatu antazura Azura. Jarot. Jarot. Jarot itu berarti kan tetangga kami itu lagi. Tetangganya lah, kalau gitu. Tetangganya. Jarot. Maf'ul bi. Jarotah. Jarot. Jarotah. Pak Rahmat. Qala Hamidun li zaujatihi irsili min dili al aswada. Olah kami di zaujati iksili ini Apa jadi? meja iksili komisia Jadi kan baca komisi gitu. Kalau disambungkan Iya. komisia. Terus kalau disambungkan berkomisi apa? Kalau komisi itu kan saya. Iksili komisia. Komisi yang mana Pak? apa dia Al-Abiyah. Komisi yang Al-Abiyah. pada Udah cukup segitu Pak, nggak usah ada rujuk nikah. banyak Cukup. Irsili komisial abiyah, itu katanya ham. Pak Cahyo, yuridul abna ayyadhabu ila suki qabla shalah. Yuridul al-abna ayadhabu ila suki ba'da sholat. Ba'da shalah. Ya berarti pengen setelah sholat. Baik. Lagi aroda. Apa aroda? Aroda yuridu berkeinginan. Zumalaun abna ayyadhabu ila hadiqatil hayawanat. Apa hadiqatil hayawanat? Bonbin. Kebun binatang bonbin. nuridu nadhabu ilal
masih seputar fi'il mudhari tatkala kemasukan amil penasab. Ya. Kalau kita lihat secara dhamir, ya kalau kita lihat secara kata ganti, Pusatnya ya, jadi kan ada kata apa? Ada kata huwa, ada kata hiya, ada kata anta. Ini sudah lewat. Ya, huwa, hiya dan anta sudah lewat. Nah, kemudian yang akan ditambah sekarang adalah anti. Nah, anti, antum, sama antun. Nah, dah. Jadi yang kita bahas sekarang ya anti, antum sama antun. Kita buat contoh. Huwa, kita pakai kata yadhabu ya. Huwa, jadi pakainya yadhabu. Oke. Ya, tadhabu. Ya kan? Ya tadhabu. Anta tadhabu. Jadi sudah. Tatkala mereka nanti di sini, ya kemasukan amil penasab. Amil penasab yang sudah kita lewati apa? Habis. An sama ina. An sama ina ya. An sama ini. Li mas. Lio. Iya. Oh iya. Jadi amil penasab itu seperti apa? An, Iya. Ada wali. An sama li. an Dan li. atau Li. li. Iya ya benar. Ya. 17. Tatkala ini masuk, an sama li ini masuk kepada mereka ini, kepada kata-kata ini, maka nanti secara otomatis, ya belakangnya ini sudah belakangnya Corona ta. Iki nih belakangnya harus dibaca apa? Nasab. Dibaca nasab dengan fathah, ya. Dibaca nasab dengan fathah. Maka jadinya gimana? Contoh kita nasab an atau li, jadinya ya jaba. Kan gitu. Atau tadhaba. Ya, atau tadhaba. Ya, perhatikan poinnya di sini. Ya, kemasukan dia kalau masuk kemari maka ini dia. Ya, kalau an sama li masuk kepada fi'il tersebut maka jadinya seperti ini. Di fathah. Ya, nasabnya dengan fathah. Sudah Mas Adri? Baik, sampai sini aman kemarin ya. Nah, yang baru ini sekarang anti, antum, antunna. Kita munculkan fiilnya. Masih pakai fiil yadhabu. Kalau anti maka jadinya apa? Ayo. Tadhabina. Kalau antum tadhabuna. Kalau antunna
rusak kan gitu. Ana sama nahnu. Ini sama. Jadi kita pisah di sini. Nah, ini dua pembahasan yang berbeda di hukumnya. Ya, kalau hum jadi apa Ustaz hum? Tadhabu. Nah, hum. Yadhabu. Yadhabu. Nah, kan hum. Yadhabuna. Kemudian kalau hunna baru yadhab. Nah, yadhab. Jadi ini dua ini sama. Ini sama ini sama. Bedanya tak sampai ya aja di depan. Benar kan? Sama enggak? Ya. Kalau antum tadhabuna, kalau hum ya, depannya ya. Kalau antunna tadhab udah pakai ta. Kalau hun yadhabna. Oke. Sudah? Tatkala kalimat-kalimat ini kemasukan an atau li, ya, jadi an atau li masuk ke mereka kepada kalimat-kalimat ini, ya, maka nanti terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok. Kelompok yang pertama, buat ya. Ketika masuk ke sini, mereka akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama dengan membuang nun. Kelompok yang pertama dengan membuang nun. Dan ini terjadi pada 1, 2, 3. Sudah? Dengan membuang nun. Maka jadinya apa? Kita jadikan kalimatnya tadhabi. Begini. Ya. Atau tadhabu. Atau yadhabu. Gitu. Lihat belakangnya hilang. Ya, belakangnya hilang. Ini bagian yang pertama. Sudah? Bagian yang kedua, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Masih seperti ada kalanya. Ya, jadi nunnya tetap ada. Ya. Atau bisa kita katakan apa? Begini. Ya, masih tetap nunnya ada begini aja. Makanya, nah, masih tetap nah belakangnya. Ya. Dan ini terjadi pada pada antunna, daripada hunna, dan pada antunna. Ya, pada hun dan antun. Jadi ketika masukkan tatkala masukkan misalkan ya, maka tetap kita katakan tadhabna, tetap berubah, atau yadhabna, tetap, gitu ya. Sudah Pak Ahmad? Jadi ya, saya ulangi. Kalau untuk bagian yang pertama semuanya sama. Ya, untuk bagian yang pertama semuanya sama. Ketika kemasukan amil penasab, maka huruf akhirnya dibaca apa? Fathah. Ini untuk yang pertama. Kelompok yang pertama ya, ana, nahnu, huwa, hiya, dan anta. Ini ketika masukkan amil penasab an atau li, maka huruf akhirnya harus di fathah. Sedangkan kelompok yang kedua ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama nunnya harus dibuang. Bagian yang kedua biarkan seperti apa adanya. Ya, dibuang nun pada 3. Anti, antum, dan hum. Ya, ini kan anti kan? Anti.
Ini apa? Antum. Ini hum. Sudah. Harus dibuang nunnya. Sedangkan kelompok yang kedua biarkan apa adanya, dan ini terjadi pada hum apa hum. Antunna. Antunna sama apa? Hunna. Oke, dia masih sebagaimana apa adanya. Dan di pelajaran kita yang ke-18 ini masuk poin yang kedua ini. Masuk poin yang kedua. Coba kita lihat percakapan kembali. Kita lihat percakapan. Sudah? Kita lihat dulu percakapan dulu ya. Di kalimat yang pertama, bagian atas, aina turidina an tadhabi. Ini kan dhamir apa? Anti. Nanti. Ya. Kamu pingin kemana? Kan gitu. Kamu pingin pergi kemana? Jadi tadhabi, dibuang nunnya. Kemudian bagian abna. Ya. Hamid mengatakan aina turiduna antat habu. Sudah. Dibuang nunnya juga. Kemudian bagian yang bawahnya lagi Hamid lagi tentang tanya teman-temannya. Kan dijawab sama anaknya, aradu ayyad habu. Sudah. Kemudian ketika bertanya kepada anak perempuannya bagian bawahnya lagi, aturidna antadhabna. Masih tetap apa? Tadhabna, tidak ada perubahan. Contoh lagi bawahnya, antakhudna, tidak ada perubahan. Ini dhamir apaan? Tunna. Ya, dhamir antunna. Kemudian pertanyaan Hamid, aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulthum ayuridna ayyadhabna. Masih sama. Coba dilihat kembali. Ya, ketika kemasukan amil penasab masih sama, tidak ada perubahan untuk dhamir antunna dan dhamir hunna. Antunna antakhudna, antadhabna. Kalau hunna ayyadhabna. Jadi beda ya, dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang atas dan kelompok yang bawah itu berbeda. Bisa dipahami insyaallah? Baik, kalau bisa dipahami, PR-nya nomor 5. Tamrin ke-5. Langsung loncat kita dikit nih. Langsung tamrin ke-5. Halaman 130. Perhatikan PR-nya. Letakkanlah fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong, fi'il yadhhab. Fi'il yadhhabu. Musnadan, yang sudah disandarkan, ila dhamairil munasibah, kepada dhamir yang sesuai. Kepada dhamir apa? Yang sesuai. Ana contohkan nomor 1. Yuridu at-tullabu an ilal muthafi ghadan. Tadi kita suruh ngasih apa? Meletakkan fi'il yadhhab kan? Nah di sini kan apa? Yuridu at-tullab. At-tullab kan banyak. Ya, ini yang diajak bicara atau diceritakan? Yang diceritakan. Kalau diceritakan banyak jadi apa? Hum. Jadi kita nulisnya
yuridu at-tullabu ayyadhabu ilal muthafi ghadan, begitu. Jadi harus disesuaikan. Paham ya? Nah, ini PR-nya. Enggak usah baca banyak, 10 aja. Masya Allah. Ini antum harus berpikir kapan pakai ana, pakai ini harus berpikir. Sesuai dengan kaidah ini. Ini cuman yadhab ya, sama kita tulis yadhab juga dari sini. Tinggal antum sesuaikan saja. Kita lihat bagaimana hasilnya pekan depan insyaallah. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini aja, mungkin tambah lagi tambah pusing nanti antum. Ya, insyaallah kita cukupkan untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya, pelajaran ke-18 adalah penjelasan tentang amil nasab yang masuk kepada bilangan-bilangan jamak. Itu bagian yang kedua dari anti ke bawah. Ya, dari anti ke bawah. Dan kaidahnya sudah kita sebutkan, ada yang dengan membuang nun dan ada yang masih tetap seperti biasa, tidak ada perubahan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan semua urusan kita dan kita diberikan selalu semangat untuk mempelajari ya bahasa Arab, bahasanya Al-Quran dan bahasanya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta